ternyata warga kampung itu walaupun aduh, kok aku nangis ya. Hai, di video ini aku akan mereview buku yang baru selesai aku baca, judulnya Si Anak Cahaya dari Terelie. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton video aku sebelumnya, di situ aku bilang kalau aku sudah membaca 45 buku Terelie, berarti ini adalah buku ke-46 Terelie yang berhasil atau selesai aku baca. Apakah aku hanya membaca buku Terelie? Tentunya tidak. Teman-teman boleh kepoin Instagram atau TikTok aku. Di situ banyak review buku-buku lain selain buku Terelie yang sering aku post. Oke, langsung aja kita ke review Si Anak Cahaya dari Terelie. Nah, ini adalah salah satu novel dari serial anak. Tapi yang aku suka dari serial anak ini adalah kita bisa baca bukunya tanpa berurutan. Karena walaupun dia serial, ceritanya itu tidak saling nyambung atau konfliknya itu terpisah-pisah. Konfliknya hanya fokus kepada masing-masing tokoh. Kalau teman-teman belum baca serial anak yang lain, boleh baca dulu Si Anak Cahaya atau boleh juga baca buku serial anak yang lain. Nah, kita lanjut ke review Si Anak Cahaya dari Terelie. Ini jumlah halamannya sekitar 400-an. Tidak begitu banyak aku kasih book tabs karena memang kalau novel itu palingan sedikit ya aku pakai book tabsnya karena palingan hanya quote-quote tertentu. Di video ini aku hanya akan mereview beberapa kejadian yang ada di novel ini. Jadi novel ini sebenarnya tidak ada satu konflik utama, tapi dia ada beberapa konflik atau ada beberapa cerita, beberapa kisah. Si Anak Cahaya ini memiliki tokoh utama namanya Nurmas atau biasa dipanggil Nung. Sama seperti novel serial anak yang lain, Si Anak Cahaya ini juga berkisah tentang seorang anak yang tinggal di perkampungan dan kisahnya hampir-hampir sama bagaimana keseruan kehidupan anak-anak di perkampungan itu. Mulai dari bagaimana mereka belajar di kelas atau di sekolah yang hanya ada satu guru. Jadi kalau di Si Anak Cahaya ini satu gurunya itu namanya Pak Zen. Jadi Pak Zen itu mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, Nurmas atau Nung itu berada di kelas 5 SD. Nah, Nung ini memiliki 3 teman. Ada Rukayah, Jamilah, dan Siti. Nah, disitulah keseruannya. Novel ini berlatar tempat di sebuah perkampungan. Kalau aku telusuri sepertinya ini di Sumatera ya, atau lebih tepatnya Sumatera Utara mungkin karena tidak ada disebutkan latar tempatnya di mana. Dan latar waktunya itu baru-baru merdeka mungkin sekitar 1950-an. Nah, novel ini dibuka dengan cerita para tentara dengan mobil yang gagah itu datang ke perkampungan mereka untuk mencari calon-calon tentara. Jadi zaman dulu seperti itu berarti ya cara mencari tentara-tentara Indonesia. Nah, kemudian terpilihlah 2 pemuda dari kampung tersebut yang menjadi tentara. Novel ini berisi beberapa kisah atau cerita anak-anak kampung, bagaimana serunya di kampung, bermain di sungai, bermain di ladang, kemudian juga menghadapi musim paceklik. Itu ada kisah Nurmas atau Nung itu yang ingin menjaga ladangnya. Jadi kalau di kampung itu mereka takut malam-malam ladangnya itu diganggu oleh babi hutan, maka ladang itu harus dijaga. Nah, ketika itu bapaknya Nung sedang sakit. Nah, biasanya yang menggantikan Bapak Nung ini namanya Pak Cik Musa. Pak Cik Musa itu ada keperluan untuk ke kota. Akhirnya tidak ada lah yang akan menjaga ladang Nung malam itu. Nah, Nung atau Nurmas itu minta izin ke ibunya untuk bisa menjaga ladang. Akhirnya Nung diizinkan, tapi ditemani oleh 3 temannya. Ada Siti, Rukaya, dan Jamilah. Pergilah mereka berempat ke ladang. Nah, sesuai dengan covernya, ini sebenarnya ketika mereka sedang menjaga ladang. Jadi ketika mereka menjaga ladang, di situ seru. Ternyata nggak semenakutkan yang mereka kira awalnya. Setelah itu tiba-tiba datang rombongan babi hutan. Nah, saat mereka sedang seru-serunya mengusir babi hutan, tiba-tiba rombongan babi itu pergi saja terbirit-birit. Nah, mereka juga heran kok tiba-tiba babinya hilang kayak gitu.
kok tiba-tiba babinya kabur? Ternyata, nah, si Puyang atau harimau itu datang ke ladang mereka. Nah, karena kejadian itu mereka berempat langsung lari ke dangau, ke pondok dan bersembunyi. Nah, disitulah mereka baru sadar ternyata si Puyang itu sangat menakutkan atau harimau itu menakutkan. Jadi bagi mereka di kampung, harimau itu atau mereka sebut dengan si Puyang adalah penunggu hutan larangan. Menunggu ladang itu menjadi cerita yang cukup menarik bagi mereka. Itu cerita pertama. Gio ngapain sini? Iklan dulu ya guys. Ini namanya Gio. Gio, lihat kamera. Dia paling anti sih, atau paling nggak mau lihat kamera. Oke, next ya. Oke, lanjut. Kisah kedua yang paling menarik adalah bagaimana Terelie mengenalkan ilmu tauhid lewat novel ini. Jadi ketika itu di kampung mereka sedang maraknya atau sedang musim jimat ya. Mereka percaya dengan tahayul. Nah, salah satu yang paling sangat percaya dengan tahayul itu adalah temannya Nung bernama Jamilah. Jadi Jamilah ini satu keluarga, dia percaya dengan tahayul. Mereka sangat mengidolakan satu dukun paling tersohor di kampung mereka, namanya Datuk Sunyan. Nah, jadi ketika itu Jamilah dan beberapa anak yang lain membawa jimat-jimat ke sekolah. Jimat itu mereka gunakan sebagai pelindung. Tapi Nung atau Nurmas itu adalah keluarga yang sangat taat beragama. Jadi Nung itu tidak percaya dengan jimat-jimatnya. Nah, apalagi guru mereka satu-satunya di sekolah itu Pak Zen. Jadi Pak Zen itu melakukan razia untuk menangkap atau mengambil semua jimat yang digunakan oleh anak-anak di sekolah, termasuk jimat Jamilah. Nah, jadi ketika itu Jamilah yang keras kepala tetap ingin memakai jimat, tetap percaya bahwa jimat itu bisa melindungi mereka. Nah, Jamilah ini sebenarnya niatnya baik sih, membuat jimat buat teman-temannya, terutama Nung. Nah, tapi karena Nung dan teman-teman yang lain itu sudah paham arti ilmu tauhid, karena mereka juga setiap malam itu mengaji. Nama guru ngajinya Kakek Berahim. Jadi Kakek Berahim itu mengajarkan bahwa jimat itu berarti syirik atau tidak percaya dengan Allah. Teman-teman yang lain itu sudah percaya, tapi Jamilah masih tetap kekeh buat memakai jimat. Bahkan Jamilah itu membuat banyak jimat yang akan diserahkan, yang akan diberikannya kepada Nung dan teman-teman yang lain sebagai pelindung. Karena Nung dan teman-teman yang lain itu tidak tahu bagaimana cara mengingatkan Jamilah, karena kalau diingatkan pasti Jamilah marah. Namanya kalau kita menjelek-jelekkan idola kita, pasti kita bakal marah ya gitu. Jadi begitupun Nung dan teman-temannya, mereka takut kalau membicarakan soal Datuk Sunyan atau membicarakan soal jimat-jimat, itu Jamilah marah. Akhirnya Nung dan teman-teman yang lain itu menyembunyikan jimat Jamilah. Terus Jamilah heran dong, kenapa sih hampir setiap hari jimat aku tuh hilang, padahal aku tuh udah nyimpan jimat itu di tempat yang tersembunyi loh, seperti itu. Sampailah suatu hari Jamilah mengetahui atau Nung dan teman-temannya tertangkap basah sedang menyembunyikan jimat Jamilah, dan di situ pecahlah persahabatan mereka. Jamilah marah, Jamilah merajuk, tapi marahnya itu bukan mengomel. Jamilah memutuskan untuk berdiam diri. Nah, keesokan harinya Jamilah menghindari Nung. Jadi setiap Nung datang ke rumah Jamilah, Jamilah tidak mau keluar. Sampailah Jamilah itu tidak mau sekolah, tidak mau pergi mengaji, hanya karena menghindari Nung. Sebenarnya awalnya Jamilah pura-pura sakit, tidak ingin ke sekolah, tidak ingin mengaji. Sampai akhirnya Jamilah benar-benar jatuh sakit, dia panas tinggi. Kemudian Nung dan teman-temannya menjenguk Jamilah, dan terlihatlah di situ Jamilah sangat lemas. Nah, karena Jamilah ini keluarganya begitu percaya atau begitu mengidolakan Datuk Sunyan, maka mereka atau bapaknya Jamilah itu hanya meminta pengobatan ke Datuk Sunyan. Jadi berbagai macam lah cara pengobatan yang sangat aneh dari Datuk Sunyan, mulai mencari bambu, memasangkan kain yang diikat dengan kayu dan sebagainya.
Pokoknya hal-hal yang aneh lah cara pengobatan dari Datuk Sunyan si dukun itu tadi. Dan ternyata Jamila itu tidak kunjung sembuh sampai akhirnya BCP ini adalah ibu dari Jamila itu datang ke mamanya Nung untuk meminta bantuan. Nah, akhirnya Nung, orang tua Nung, kemudian warga sekitar itu membantu Jamila untuk pergi berobat ke dokter. Tapi ayah Jamila masih bersikeras bahwasannya obat dokter itu adalah obat yang aneh. Bapak Jamilah ini masih percaya dengan Datuk Sunyan. Bayangkan, itu aku greget banget sih, kayak yang aneh itu adalah obat dari dukun ya, bukan obat dari dokter gitu. Nah, jadi sebelumnya itu ada kejadian Bapak Nung itu sakit, kemudian datanglah dokter ke kampung mereka. Nah, masih ada tuh sisa obat dari Bapak Nung sebelumnya. Nah, obat itulah yang diminumkan ke Jamila. Kemudian setelah Jamila mulai membaik, Jamila dibawa ke kota kabupaten untuk diobati secara benar gitu, karena sebelumnya kan hanya makan sisa obat dari bapaknya Nung yang pernah sakit juga. Barulah Jamila sembuh. Nah, semenjak kejadian itu, Jamila dan keluarganya tidak percaya lagi dengan Datuk Sunyan, dan warga kampung juga mulai tidak percaya lagi dengan dukun itu. Itu kejadian kedua yang menarik bagi aku. Nah, kejadian ketiga, ini kejadian yang paling menarik, itu hampir di ending sih sebenarnya. Ketika masih muda, Bapak Nung ini pernah terlibat dengan kelompok kiri atau kelompok komunis. Singkat cerita, Bapak Nung ini berhasil menemukan secercah cahaya atau berhasil kembali ke jalan yang benar. Tapi salah satu anggota kelompok itu atau ketua kelompok itu namanya Dulikas, itu sangat dendam kepada Bapak Nung, karena bagi Dulikas, Bapak Nung inilah penyebab anak Dulikas itu mati tertembak oleh tentara Belanda. Jadi waktu zaman Bapak Nung masih muda itu kan masih zaman penjajahan seperti itu. Nah, akhirnya Dulikas ini dendam dan ingin mencari bapaknya Nung. Karena Bapak Nung itu pindah ke kampung, akhirnya Dulikas tidak berhasil menemukan Bapak Nung selama bertahun-tahun, sampai akhirnya Bapak Nung itu menikah, punya anak, itulah anaknya tadi Nurmas. Nah, singkat cerita, ketika itu di desa mereka sedang mengalami paceklik. Jadi musim panen padi mereka itu bahkan selisih 600 karung dibandingkan panen tahun sebelumnya. Ketika itu datanglah kelompok Dulikas tadi, itu datang ke kampung-kampung sekitar dengan membawa selebaran. Selebaran itu sebenarnya mengajak mereka untuk ikut kelompok mereka sih sebenarnya, tapi mereka mengiming-imingi dengan beras. Jadi karena ketika itu penduduk sangat butuh beras, mereka akhirnya menggunakan kesempatan itu untuk mengajak penduduk bergabung bersama kelompok mereka. Sampailah akhirnya Dulikas dan kelompoknya ini tiba di kampung Nung tadi. Nah, ketika Dulikas menghampiri Mang Hasan ini adalah ketua kampung, di situ terlihatlah data ada namanya Yahid. Yahid ini adalah bapak dari Nung. Ketika Dulikas memeriksa data itu tentang Yahid, apakah ini benar Yahid yang dia cari? Yahid yang bagi dia adalah pengkhianat ketika itu, dan ternyata benar. Akhirnya Dulikas dan anak buahnya ketika itu menodong seluruh warga untuk berkumpul di depan rumah Mang Hasan di lapangan. Jadi seluruh warganya itu dikumpulkan dengan cara ditodong pistol oleh Dulikas dan anak buahnya. Nah, jadi ketika itu kebetulan bapaknya Nung ini sedang di ladang, jadi tidak tahu kondisi kampung ternyata sedang kacau-kacaunya oleh kelompok Dulikas. Nah, ketika itu Bapak Nung tidak mengetahui kalau ternyata di desanya Dulikas berhasil menemukan dia. Jadi Bapak Nung ini lagi di ladang. Nah, akhirnya dikumpulkanlah seluruh warga, ditodong pakai pistol. Nah, saat itu Dulikas dengan kasarnya, dengan kejamnya bertanya kepada warga kampung, mana keluarga Yahid atau keluarga Bapak Nung tadi. Nah, ketika itu di antara warga itu duduklah Mama atau Mama Kaf, istri dari Yahid atau ibunya Nung,
Kemudian Nung dan Unus. Unus ini adalah adiknya Nung yang baru lahir. Jadi ketika itu Unus ini masih sangat kecil, masih sekitar berapa bulan lah usianya. Ditariklah oleh Dulikas namanya kakek Jabut. Jadi kakek Jabut ini di kampungnya terkenal sebagai orang yang pembual, suka bercerita, suka ingin tahu urusan orang lain. Warga kampung sebenarnya tidak suka dengan sikap kakek Jabut. Tapi ketika itu Dulikas bertanya kepada kakek Jabut dengan mengancam, sebenarnya bukan bertanya, dengan mengancam. Mana keluarga Yahid di antara warga kampung ini? Dan luar biasanya kakek Jabut yang memiliki sikap sangat menyebalkan itu tidak memberitahu mana keluarga Yahid, mana Nung, mana ibunya Nung, mana Unus. Kakek Jabut tidak memberitahukan. Jadi di situ ternyata aku mikir ya, ternyata warga kampung itu walaupun kok aku nangis ya. Ternyata warga kampung itu walaupun mereka punya sikap yang banyak buruk, tapi ternyata mereka setia, mereka menjaga kesetiaan mereka terhadap sesama warga kampung. Akhirnya kakek Jabut diancam kalau tidak diberitahu mana keluarga Yahid, maka kakek Jabut akan ditembak kepalanya. Bayangkan, kakek Jabut yang sangat menyebalkan itu akan ditembak hanya karena tidak ingin memberitahu mana keluarga Yahid atau mana Nung gitu ya. Dalam hitungan ketiga, akhirnya ibunya Nung itu tidak tega dan ibu Nung langsung berdiri mengatakan bahwa sayalah istrinya Yahid. Itu benar-benar konflik yang sangat di buku ini itu konflik yang paling pecah sih bagi aku gitu. Jadi ketika ibunya Nung mengakui bahwa beliaulah istri Yahid, akhirnya ibu Nung tadi atau Kaf itu maju ke depan, dan Nung tidak mau membiarkan mamanya, bukan ibu sih, Nung panggilnya mama, tidak ingin membiarkan mamanya maju ke depan sendiri. Akhirnya Nung dengan menggendong Unus adiknya itu juga maju. Akhirnya majulah mereka bertiga. Nung dan ibunya itu diikat, kemudian dipukul, pokoknya diperlakukan dengan keras lah gitu. Jadi ketika mereka sudah bertiga nih di depan, ada mama, Nung dan Unus adiknya yang lagi digendong, tiba-tiba bapak muncul. Bapak baru pulang dari ladang dan bapak langsung bilang, "Aku yang kau cari Dulikas, jangan ganggu keluargaku, jangan ganggu warga kampung ini." Dengan gagahnya Yahid berkata seperti itu. Kemudian akhirnya Yahid juga diringkus di depan, dipukul, pokoknya diperlakukan dengan keras. Nah, ketika kelompok Dulikas itu sedang memukul mama, bapak, bahkan Nung, itu pokoknya sedang mengancam mereka, sedang melakukan kekerasan kepada keluarga Yahid, barulah mengamuk Kibo. Nah, ketika Kibo ini mengamuk, pecahlah suasana jadi runyam, sampai akhirnya suasana sedang kacau itu, akhirnya Nung yang ternyata Nung ini belum berhasil diikat oleh anak buah Dulikas. Jadi Nung masih bisa kabur. Akhirnya bapak sama mama Nung tadi memberikan kode kepada Nung agar Nung kabur. Akhirnya Nung kabur. Nah, pergilah Nung ini ke kota kabupaten di malam hari itu dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Dan selama di perjalanan ke kota kabupaten yang jaraknya lumayan jauh, untuk jalan kaki itu memakan waktu berjam-jam. Dan Nung itu menghadapi rombongan babi hutan. Selama di perjalanan Nung itu menghadapi rombongan babi hutan, menghadapi si Puyang. Nah, di perjalanan inilah terjadi sebuah keajaiban sampai akhirnya Nung tadi berhasil tiba di kota kabupaten, kemudian bertemu dengan anjing liar. Nah, saat Nung akan diterkam oleh anjing liar, datanglah bantuan, datanglah keajaiban. Ada tentara dari warga kampung Nung tadi yang berhasil ke kota kabupaten dan menjadi tentara. Mereka lah yang menyelamatkan Nung, sampai akhirnya Nung menceritakan semua kejadian dari kelompok yang sangat anarkis ini di kampung mereka. Nah, barulah datang Nung bersama tentara dari kota kabupaten itu ke kampung mereka. Nah, tanpa Dulikas ketahui, ternyata tentara tadi itu berhasil menyergap kelompok Dulikas. Dan akhirnya bam
itulah endingnya. Nah, bagian epilognya yang menurut aku sangat-sangat manis sekali karena diambil latar waktu 15 tahun kemudian. Itu Nung menikah dengan salah satu anak yang dulu ketika sekolah mereka sering ribut tapi ujung-ujungnya menikah. Dan kisah Nurmas ini adalah kisah ibu dari si anak kuat, si anak pintar, si anak spesial. Ini adalah kisah mama mereka. Tapi teman-teman yang mau baca buku Si Anak Cahaya ini duluan boleh juga, atau mau baca buku serial anak yang lain duluan juga boleh. Nah, kenapa aku begitu suka dengan novel Terelie ini? Karena setiap novelnya itu memberikan pembelajaran yang luar biasa menurut aku. Jadi menurut aku buku ini aku kasih rate 4,8/5. Ini sangat rekomendasi. Ini adalah novel anak plus 6, novel yang bisa dibaca oleh anak 6 tahun ke atas, tapi isinya ada kekerasan dari kelompok komunis. Kenapa aku tertarik dengan buku ini? Karena di bagian blurbnya itu ada disebutkan dari puluhan buku Terelie, serial buku ini adalah mahkotanya. Dan setelah aku baca ternyata benar ini adalah mahkotanya. Sekian review dari aku, see you.